Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkit dan angkatlah tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Bangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Membangun Madiun nyaman dan damai, wujudkan Madiun nyaman dan damai. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor satu di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, kota Madiun tercinta. ...93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun. Kembali ketemu bersama saya Ben Chandra di program acara Kelas Sahabat edisi hari ini. Dan program ini sebagai ajang untuk saling belajar ya. Kita belajar di masa pandemi ini. Jadi bagi sahabat semuanya yang misalkan terkendala belajar, ini bisa dimanfaatkan ya. Di program Kelas Sahabat ini kita bisa menggali berbagai macam informasi, dan juga tentunya tema yang diangkat juga sangat menarik sekali. Dan spesial juga di edisi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu kelompok informasi masyarakat di Kota Madiun. Kita akan ngobrol dengan Guson atau Pak
Sumarsana ya, dari kelompok informasi masyarakat Kelurahan Manis Rejo, Kota Madiun, dan kita nanti akan coba ngobrol dengan temanya liberalisasi digital dalam resiliensi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi hari ini, ada Guson. Halo, selamat pagi Guson. Selamat pagi, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Berkat doa restu Alhamdulillah. panjenengan. Baik, tetap sehat dan semangat ya, Guson ya. Amin. Amin. Oke, jadi nanti kita akan ngobrol soal liberalisasi digital dalam resiliensi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Monggo, Guson, Ya. langsung dengan materinya. Ya. Terima kasih, Mas Ben. Selamat pagi, saudara-saudara, sahabat di Kota Madiun. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh moderator, bahwa pada hari ini kami akan mengangkat tentang liberalisasi, digitalisasi dalam resiliensi ekonomi di pandemi COVID-19. Saudara-saudara, sebagai suatu pendahuluan, next alamatnya nggak usah Mas, untuk perkenalannya langsung saja, next. Ya. Dasar pemikiran, next, bahwa pada abad ke-21 ini kehidupan manusia dihadapkan dua fenomena alam yang sangat fenomenal. Lanjut. Pertama adalah revolusi industri 4.0, merupakan fenomena perkembangan kebudayaan yang dihasilkan manusia dalam bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Atau disebut juga dengan ITEK, merupakan generasi keempat dalam ilmu teknologi, disebut dengan 4.0. Next. Revolusi industri 4.0 dengan karakteristik mampu menciptakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah superkomputer. Yang kedua, robot pintar. Yang ketiga, kendaraan tanpa awak. Yang keempat, editing genetik dan memaksimalkan fungsi otak manusia atau neurologi teknologi. Lanjut. Kelima adalah teknologi terapan atau applied teknologi. Advanced robot yang bisa berinteraksi langsung dengan manusia, dengan sensor data, bisa beradaptasi dengan perilaku manusia. Lanjut. Hal tersebut diasumsikan akan dapat menggantikan manusia, berfungsi untuk memperpendek waktu dan pelayanan sehingga menghasilkan efisiensi waktu dan efektivitas untuk mencapai tujuan. Next. Yang kedua adalah pandemik COVID-19, merupakan fenomena perkembangan bidang kesehatan. Next. Pandemi COVID-19 merupakan fenomena perkembangan bidang kesehatan. Next. Munculnya penyakit menular secara tiba-tiba menyerang manusia disebabkan oleh virus baru identik dengan SARS yang sangat mematikan. Next. Gejala demam, batuk, dan sesak napas menyebabkan infeksi radang, paru-paru, sulit bernafas. Next. Penyebaran melalui kontak langsung dengan percikan saluran napas, orang yang terinfeksi keluar melalui batuk dan bersin, menyentuh permukaan atau muka manusia yang terkontaminasi virus, lalu menyentuh wajahnya manusia itu sendiri. Akibatnya apa? Daya tahan tubuh menurun, terasa sakit, bahkan terjadi kematian. Nah, WHO mengatakan bahwa di dalam COVID-19 ini memberi predikat COVID-19, yaitu disingkat Corona
Desisia tahun 2019. Next. Revolusi industri 4.0 dan COVID-19 sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Next. Revolusi industri berdampak pada kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kompetensi perkembangan daripada iptek. Next. Sedangkan COVID-19 berdampak pada kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan tingkat kesehatan manusia itu sendiri. Next. Revolusi industri dan COVID-19 bersifat tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari oleh sumber daya manusia, bahkan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Next. Sumber daya manusia diharapkan pada satu pilihan yang disebut dengan berliberalisasi dengan mental resiliensi. Next. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka pada sekolah sahabat ini saya mengangkat judul dengan liberalisasi digital dalam resiliensi ekonomi di pandemi COVID-19. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Revolusi industri dan COVID-19. Next. Revolusi industri dan COVID-19 ditinjau dari analisa lingkungan atau environment of analysis. Next. Bahwa merupakan faktor eksternal atau terklasifikasikan faktor eksternal dalam lingkungan kehidupan manusia. Next. Artinya bahwa faktor eksternal sifatnya adalah tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari, bahkan tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Next. Manusia dituntut hidup berdampingan dengan fenomena revolusi industri 4.0 dan COVID-19. Next. Maka salah satu konsekuensi logis manusia harus beradaptasi. Beradaptasi dalam ilmu sosial disebut dengan liberalisasi agar tetap mampu hidup dan berkompetisi dalam kehidupannya. Next. Liberalisasi. Next. Istilah liberalisasi secara etimologi asal kata liberal artinya bebas. Bebas dalam arti adalah mengambil keputusan, menjatuhkan pilihan, berpandangan luas, dan terbuka secara fleksibel. Next. Liberalisasi berarti sikap manusia menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan fenomena yang terjadi yang dihadapi oleh manusia. Next. Tujuan daripada liberalisasi adalah agar sumber daya manusia tetap mampu bertahan hidup dan berkompetisi dalam kehidupannya. Next. Memang idealnya atau dasarnya liberalisasi dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa setiap sumber daya manusia diharapkan bisa menguasai iptek secara komprehensif atau keseluruhan agar mampu berkompetisi di dalam hidupnya. Next. Namun dalam dasarnya atau kenyataannya, kemampuan sumber daya manusia terbatas. Ada yang menguasai 100%, ada yang menguasai hanya 75%, 50%, 25%, bahkan 5%. Next. Sumber daya manusia diberi kebebasan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi sesuai dengan kemampuan teknologi yang dikuasai. Next. Perkembangan teknologi generasi keempat ini adalah next. Tadi saya sampaikan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa awak, editing genetik dan maksimalisasi fungsi otak manusia. Next. Lalu teknologi terapan atau applied teknologi. Next. Liberalisasi dalam konteks perkembangan COVID-19. Next. Guson, bisa mendengar suara ya. saya? Bisa.
Oke, kita lanjut ya, Guson silahkan. Ya. Next. Manusia diberi kebebasan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi sesuai dengan COVID-19 dengan mentaati protokol kesehatan. Next. Ya. Digitalisasi. Next. Istilah digitalisasi ditinjau secara etimologi dari bahasa Yunani. Asal kata digitus artinya adalah jari. Jari dalam konteks digitus adalah jari tangan manusia yang berjumlah 10 itu atau 10 jari akan membentuk kreativitas dan inovatif sumber daya manusia. Next. Revolusi industri 4.0 menghasilkan perkembangan teknologi dan informasi terkoneksi dengan dunia maya atau internet, dengan dunia nyata atau real. Dalam ilmu teknologi disebut dengan digital. Next. Digitalisasi menciptakan perubahan besar di dalam dunia. Dengan digital, kebutuhan manusia tercukupi lebih mudah. Akses informasi melalui metode serta dapat menikmati fasilitas teknologi digital secara bebas dan terkontrol. Next. Bahkan membuat ranah privasi manusia hilang. Data pribadi terekam komputer, membuat pengguna internet mudah dideteksi, baik perilaku, sikap, hobi mudah diketahuinya. Next. Suatu konsekuensi logis dalam kehidupan iptek bergerak dinamis, ibarat sinar matahari selalu menetrasi di tengah-tengah kehidupan manusia, mewarnai kehidupan manusia. Next. Tidak ada opsi selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar bermanfaat secara efektif dalam sendi-sendi kehidupan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam era ini tidak bisa terlepaskan dengan sistem digitalisasi. 4. Sumber daya manusia dan pembangunan. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa sumber daya manusia dalam pembangunan mempunyai kedudukan strategis atau kedudukan yang sangat sentral. Karena peran gandanya sumber daya manusia selain sebagai subjek yang akan melaksanakan pembangunan juga objek yang akan dibangun. Baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan di bidang ekonomi merupakan fundamental atau sesuatu yang inti atau yang pokok. Pembangunan di bidang lain, karena pembangunan ekonomi berkorelasi dengan kebutuhan fisiologi atau kebutuhan pokok ekonomi manusia agar manusia tetap eksis dan mampu hidup. Kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi berperan sebagai produsen yang menciptakan kegiatan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa. Next. 2 adalah berperan sebagai distributor yang mampu mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Next. 3 adalah berperan sebagai konsumen atau sebagai pangsa pasar yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen dan didistribusikan oleh distributor. Produsen, distributor, dan konsumen dalam ilmu ekonomi disebut dengan siklus ekonomi. Next. Efektivitas siklus ekonomi akan menentukan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi suatu bangsa. Komersi. Lanjut. Aktivitas ekonomi mulai produksi, distribusi, dan konsumsi tidak terlepaskan dengan perkembangan iptek yang disebut dengan e-commerce. E-commerce ditinjau dari terminologi bahasa Inggris asal kata e dan commerce. E merupakan simbol kata elektronik. Commerce artinya dagang. E-commerce berarti adalah perdagangan melalui elektronik yang populer disebut dengan online. Lanjut.
E-commerce artinya adalah berdagang melalui elektronik. Lanjut. E-commerce dagang melalui elektronik dengan koneksi internet disebut dengan online atau toko online. Produsen dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa bertemu langsung dengan konsumen. Konsumen dapat memilih barang yang diinginkan tanpa melihat produknya secara langsung. E-commerce adalah saluran online yang dijangkau seseorang dengan menggunakan komputer atau internet. Bagi produsen digunakan pembisnis untuk aktivitas bisnisnya. Lanjut. Bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dengan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberikan jasa informasi sehingga dapat menentukan pilihannya. Marketplace adalah website pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara atau mediator dengan menghubungkan penjual dan pembeli melalui internet. Sedangkan e-commerce adalah website untuk menjual produk dari si pemilik website, jadi hanya produk dari satu brand atau merek. Perbedaannya e-commerce dengan marketplace dilihat dari biaya dikeluarkan promosi persaingan jenis barang sampai dengan jumlah penjualan. Jenis-jenis e-commerce. Lanjut. Ini B bahwa jenis e-commerce ini dilakukan pihak yang berkepentingan. Perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. E-commerce, pembeli memesan barang jumlah besar disebut sebagai bisnis to bisnis. Terjadi hanya antara perusahaan. Lanjut. Bisnis to bisnis bahwa proses transaksi produsen menjual barang dan jasa ke konsumen langsung seperti toko retail, produsen menjual produknya eceran, pembedanya media yang digunakan proses transaksi melalui online. Consumer to consumer bahwa transaksi penjualan antara konsumen dengan wadah atau perantara menghubungkan atau mempertemukan antara konsumen sehingga terjadi transaksi. Metode pembayaran dengan cash on delivery yang terkenal di dalam masyarakat COD, bayar di tempat. Website bisa mempertemukan antara penjual dengan pembelinya. Lanjut. Consumer to business, transaksi jual beli produk dan jasa dilakukan konsumen kepada perusahaan. Lanjut. Seorang individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan yang membutuhkannya, yang membutuhkan jasa freelance atau keahlian. Salah satu website CWB adalah freelancer.com, situs sebagai wadah untuk mempertemukan individu dengan perusahaan. Lanjut. Keempat adalah online to offline. Adalah Gojek, Grab. Menggunakan dua saluran online dan offline, produsen menemukan dan menarik konsumen promosi melalui jaringan online. Diteruskan pembelian barang secara offline di toko. Melakukan pengambilan barang secara offline di toko, konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu secara online. Consumer to administration adalah hampir sama dengan CWB, bedanya adalah dilakukan dengan pemerintah. Lanjut.
Consumer Administration atau CAA merupakan proses transaksi jual beli elektronik yang dilakukan antara individu perseorangan dengan pemerintah. Lanjut, pada jenis ini, contoh e-commerce CAA jarang ditemukan dalam bentuk barang, biasanya yang ditemukan hanya dalam bentuk jasa. Lanjut, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi terhadap layanan pemerintah atau individu dengan menggunakan teknologi. Lanjut, business to public administration merupakan menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintah. Jadi perusahaan menawarkan produk atau jasa dilakukan dengan sistem tender. Resiliensi adalah merupakan kemampuan manusia dalam menghadapi atau beradaptasi atau liberalisasi dan mampu keluar dari tantangan atau masalah, kesulitan dan ujian yang dihadapi. Menstabilkan kesehatan fisik dan psikis, mampu mengelola pengalaman dan emosi secara baik, sikap seseorang tentang keuletan, tahan banting, tidak mudah menyerah dalam menghadapi masa-masa sulit. Lanjut, menghadapi masa sulit mampu bangkit, bertahan, dan beradaptasi terhadap kondisi tersebut dalam melaksanakan sendi-sendi kehidupan, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lanjut, resiliensi dalam konteks ini adalah fokus di bidang kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Lanjut, di bidang kesehatan manusia diuji, sakit, daya tahan tubuh lemah. Resiliensinya yang diperlukan adalah manusia secara psikologis, optimisme, untuk kembali sehat secara fisik, perlu istirahat, menambah asupan gizi, mematuhi protokol kesehatan. Lanjut, di bidang teknologi, ketika manusia dihadapkan perkembangan iptek, melahirkan digital, manusia gagap teknologi. Maka resiliensinya yang diperlukan, manusia dituntut menguasai perkembangan teknologi dengan belajar dan berlatih teknologi. Di bidang ekonomi, manusia dihadapkan krisis ekonomi, harga mahal, hilangnya barang dan jasa dari pasaran serta tingginya inflasi. Resiliensi yang diperlukan, manusia dituntut untuk memperkuat jaringan siklus ekonomi, produsen, distributor, konsumen, menstabilkan harga, menciptakan pertumbuhan, dan menurunkan inflasi. Lanjut, bahwa setiap manusia mempunyai resiliensi yang baik, dengan asumsi atau dengan catatan mampu bangun, tidak trauma, kondisi yang kurang sesuai dengan cita-cita karena belum dipahami atau belum berani berkreatif dan berinovatif. Lanjut, bahwa pada hakikatnya resiliensi bisa direalisasikan dengan suatu asumsi setiap orang ada motivasi untuk belajar ketika mengalami tantangan dan tidak keberhasilan. Penutup. Lanjut, kesimpulan, ketika manusia sendiri di dalam sendi-sendi kehidupannya berjalan normal, perkembangan iptek kurang jadi perhatian, belum jadi kebutuhan, sehingga liberalisasi dan resiliensi di bidang iptek belum optimal. Prestasinya relatif rendah, ya, presentasinya relatif rendah. Sebaliknya, ketika manusia dihadapkan pandemi COVID-19, ternyata iptek merupakan kebutuhan mutlak kehidupan manusia. Liberalisasi dan resiliensi merupakan suatu hipotesa atau jawaban sementara yang sangat strategis untuk menghadapi revolusi industri
4.0 dan COVID-19. Dengan asumsi hipotesa tersebut harus diuji kebenarannya dalam menangani COVID-19. Berdasarkan kajian tersebut di atas, bahwa liberalisasi dan resiliensi merupakan kekuatan atau power sangat strategis untuk menangani ekonomi di pandemi COVID-19 dengan asumsi kedua kegiatan tersebut digunakan secara komplementer atau bersinergis atau dengan gabungan. Lanjut. Terima kasih materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Guson. Ini sangat menarik sekali. Di era digital seperti saat ini memang kita membutuhkan liberalisasi ya, dan juga resiliensi. Ini tadi katanya Guson adalah hipotesanya ya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Mungkin penerapannya ini Guson mungkin bisa diberikan penyampaian secara lebih spesifik, mungkin seperti apa sih hipotesa tersebut ini Guson, silakan. Terima kasih. Salah satu contoh di bidang pendidikan. Ketika belum COVID, perkembangan iptek itu bukan merupakan suatu kebutuhan. Banyak yang istilahnya menanggalkan tentang perkembangan iptek. Ternyata setelah terjadinya COVID, itu merupakan kebutuhan walaupun orang itu sebenarnya tidak suka. Kalau seandainya ditawarkan tuh mau ditolak, tapi karena kondisi harus ada liberalisasi, maka itu merupakan suatu kebutuhan yang mutlak. Mau tidak mau, suka tidak suka, iptek merupakan kebutuhannya. Sekarang, Mas, sekarang anak-anak mulai dari SD sampai dengan ke perguruan tinggi itu adalah mulai sedikit demi sedikit berliberalisasi, belajar teknologi. Perkembangan teknologi dikuasai sedikit demi sedikit, walaupun tadi saya katakan ada yang menguasai, memang punya kompetensi, punya dasar di bidang iptek, mereka tidak masalah. Tapi yang baru menguasai 5%, 10% akhirnya adalah bisa belajar. Nah, implementasinya memang harus ada sering mengadakan pelatihan untuk menguasai iptek. Nah, gini Mas, iptek itu harus dipraktekkan. Tidak hanya sekedar teori. Kalau hanya sekedar teori, kita punya sertifikat banyak tentang pendidikan iptek, tapi nggak pernah dipraktekkan. Ini bagaikan menara gading. Tidak ada manfaatnya atau fungsinya apa-apa. Oleh karena itu, generasi muda, generasi milenial ini adalah dituntut untuk hal itu, Mas. Oke. Luar biasa ya. Jadi memang intinya adalah berlatih dan terus belajar itu ya, Guson ya. Nah ini perlu menjadi harus dicermati ya, harus dicermati oleh kita semuanya, baik kita golongan anak muda maupun yang sudah memang dewasa gitu ya. Kita memang harus mengikuti perkembangan teknologi supaya kita tidak tertinggal gitu ya, Guson ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Dan tentunya kita masih akan ketemu lagi ya Guson. Tapi kita akan ke iklan layanan masyarakat dulu. Tetap stay tune terus di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Semakin hari semakin padat informasi. Perjuangan teman-teman dalam menghadapi epidemi COVID ini cukup parah ya. Sejak mengenal waktu hujan
dalam keadaan apapun juga harus berangkat. Pernah kita mengalami 2 hari 2 malam kita nggak pulang dan harus tidur di lapangan. Dan notabene karena kondisi atau keadaan yang banyak korban terpapar harus kita kebumikan. Cuman memang beban kerja itu jauh lebih terasa berat ketika ada pandemi ini. Terutama karena load pasien dan prosedur yang harus kita lakukan yang membuat beban kerja itu semakin berat. Hampir 50% lebih itu semuanya kita terima pasien COVID. Insecure mungkin ya, jadi kita juga punya keluarga di rumah, harus ketemu. Jadi setiap pasien yang terinfeksi COVID masuk ke ruangan isolasi COVID, kita layani dengan menggunakan APD level 3 seperti ini. Jadi untuk pakaiannya aja udah gerah, apalagi kalau kita tambah layani pasien yang sudah terinfeksi COVID. Kami menghimbau untuk mematuhi protokol prokes yang ada di seluruh wilayah Indonesia agar memperingan pekerjaan tim kami. Pesan kita ya, patuhi prokes saja sudah cukup menurunkan jumlah lonjakan pasien. Kita bukan perlindungan terakhir untuk kalian, tapi dengan menaati prokes, kalianlah yang melindungi kalian dan keluarga kalian sendiri. Saya penyintas COVID-19. Saya dan keluarga terkonfirmasi COVID pada tanggal 18 Juni 2021. Kasus saya berawal dari hasil tracing keluarga yang sebelumnya lebih dulu terkonfirmasi COVID. Kami menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selama isoman, kami merasakan gejala demam, batuk, dan pusing. Bahkan suami saya sempat sesak dan muntah. Seharusnya dia dirujuk ke rumah sakit, tapi saat itu rumah sakit penuh. Terpaksa kami menjalani perawatan telemedicine dan setiap hari kami dipantau oleh tenaga medis setempat dan dikirim obat-obatan. Untuk teman-teman, selalu lindungi diri kita dan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID dapat menjangkiti siapa saja dan di mana saja. Pandemi ini tentunya berdampak sangat berat untuk UMKM seperti kami. Setahun lebih kami harus memutar otak dan juga berinovasi tiada henti. Untungnya pemerintah masih memberikan solusi dalam bentuk pembelian take away atau delivery. Maka dari itu kami harap rekan-rekan yang saat ini mendengarkan atau melihat video ini, yuk bela dan beli produk teman-teman UMKM sendiri. Karena dengan Anda membeli produk-produk UMKM sendiri, Anda membantu mereka bertahan di tengah pandemi. Semoga COVID segera musnah dari muka bumi. Sebenarnya untuk masa-masa pandemi ini orderan tetap ada sih, cuma cukuplah buat keluarga di rumah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap disiplin, patuhi aturan prokes yang ada. Yang jelas kami berharap pandemi ini segera berakhir. FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Baik, masih kembali lagi bersama saya Ben Chandra di program acara Kelas Sahabat edisi hari ini. Tentunya spesial sekali, kita membahas terkait liberalisasi digital dalam resiliensi ekonomi di masa pandemi COVID-19. Ini temanya sangat menarik sekali ya. Dan tentunya masih bersama dengan Guson ya. Masih di sana ya Guson ya? Iya.
Oke, dan bagi sahabat Suara Madiun yang misalkan ingin bergabung, ingin bertanya secara langsung kepada Guson, langsung bisa ya. Bisa melalui telepon di 461817 ataupun juga bisa via WhatsApp kita di nomor 081556451817 atau juga bisa kirim komentar di YouTube Madiun Today ataupun di Facebook fanpage pemerintah Kota Madiun. Dan tampaknya sudah ada yang ingin bertanya ini Guson ya. Mungkin nanti bisa dibantu untuk dijawab ya Guson ya. Baik. Siap. Yang pertama ini dari Arsanti di Demangan. Selaku masyarakat digital, seberapa penting kita harus menguasai teknologi di masa pandemi? Sedangkan bila dikaitkan dengan taraf ekonomi yang kita miliki saat ini, mungkin untuk pembelian alatnya ini terlalu mahal ini Guson. Seperti kalau misalkan kita membeli kayak kamera dan lain sebagainya untuk menunjang kita dalam seperti saat ini virtual kayak gini kan juga membutuhkan alat. Nah ini menurut Guson seperti apa itu Guson? Silahkan. Ya, terima kasih Mas Chandra. Jadi memang ini merupakan suatu konsekuensi logis. Sebenarnya perkembangan teknologi sebelum terjadinya COVID-19 ini nggak ada kaitannya dengan COVID-19. Tahu-tahu penyakit itu muncul. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi ini kalau secara komprehensif keseluruhan ini akan mengganti tenaga sumber daya manusia. Misalkan saja taksi tanpa awak, lalu pengiriman barang distributor tanpa manusia melalui drone dan lain-lain. Ya. Memang ini manusia dihadapkan sesuatu yang problematik. Maka saya katakan liberalisasi, mampukah kira-kira manusia beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Memang pilihannya kalau manusia tidak bisa beradaptasi, itu akan terseleksi oleh alam. Mereka akan ketinggalan. Tapi kalau yang mampu beradaptasi adalah mereka adalah yang bisa menguasai informasi, maka mereka akan bisa eksis hidup. Ya. Oleh karena itu memang tuntutan-tuntutan seperti ini adalah merupakan suatu konsekuensi logis daripada manusia. Kalau masih muda, ya mesti pilihannya harus berliberalisasi, menguasai daripada teknologi. Lah, memang tadi saya katakan bahwa perkembangan teknologi adalah berkaitan dengan kompetensi, keterampilan, keahlian daripada sumber daya manusia untuk diberdayakan. Memang kalau kita bicara ke depan alat-alatnya memang mahal-mahal. Oleh karena itu masyarakat dalam hari ini harus mempunyai kesadaran untuk memberdayakan dirinya sendiri. Untuk di Kota Madiun juga kehadiran pemerintah juga banyak dilakukan. Suatu contoh misalkan saja sekarang di setiap pojok kampling itu misalkan ada wifi yang diprogramkan oleh pemerintah Kota Madiun. Tinggal kemauan, tinggal semangatnya daripada masyarakat. Dan kebetulan ini adalah momennya sama atau momennya adalah terjadi juga COVID. Saya kira untuk harga-harga HP ya mulai apa tuh HP yang murah sampai dengan yang mahal ini rata-rata sudah tersedia di pasaran. Nah, kalau nggak mau beradaptasi dan berliberalisasi, maka mereka akan terseleksi oleh perkembangan daripada teknologi seperti ini. Gitu Mas Chandra. Oke. Jadi intinya tidak ada pilihan ya Guson ya. Kita harus benar-benar belajar ya dan terus berlatih gitu ya. Meskipun memang untuk alat-alatnya juga ya katakanlah ada agak
sedikit mahal ya. Tetapi dengan kalau kita berinvestasi di alat tersebut juga tidak mubazir ya, karena bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari maupun kebutuhan yang lainnya, atau mungkin bisa ke ekonomi, bisa kita berjualan dan lain sebagainya ya, Guson ya. Ya. Oke, Sekarang luar Mas di masyarakat ya, tentang dampak daripada perkembangan teknologi terhadap ekonomi ya. Sekarang itu orang ingin makan, ingin berjualan, sudah tidak ingin bertemu dengan konsumen secara langsung. Bisa pesan melalui WA, bisa pesan melalui online dan lain-lain. Maka ini juga merupakan satu tantangan tersendiri bagi usaha-usaha offline. Masyarakat sendiri ya kira-kira kalau saya kaji itu kira-kira hampir 60% sudah menggunakan kebutuhan-kebutuhan teknologi untuk ekonomi. Sekarang daripada kita mengeluarkan bensin, lebih bagus melalui Gojek ya. Kita bisa pesan sudah sampai ke rumah. Itu dampaknya daripada iptek terhadap ekonomi seperti itu, Mas Ben. Oke, jadi memang dampaknya sangat luar biasa sekali ya. Kita jadi termudahkan gitu ya, Guson ya. Kalau dulu kita beli makanan kita harus keluar, kita harus beli dulu, mungkin ke pasar, ke toko dan lain sebagainya. Sekarang kita menggunakan handphone, kita bisa langsung pesen makanan sampai ke depan rumah kita. Ini luar biasa sekali ya. Baik, ini juga sudah ada yang bergabung di YouTube Madiun Today. Ada Kencono Madiun ini mau bertanya, Guson, saat ini kan sudah mulai ke era penggunaan kelistrikan, seperti adanya motor listrik, mobil listrik, dan lain sebagainya. Nah, menurut Guson nih, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi seperti itu nih, Guson? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita menggunakan teori environment analysis atau analisa lingkungan, ini mobil listrik ini merupakan salah satu alternatif untuk berkembang di Indonesia. Tapi sebenarnya dengan teknologi yang saya ceritakan, mobil tanpa awak dan lain, sebenarnya mobil listrik ini sebenarnya ini adalah termasuk barang-barang yang lama sebenarnya, tapi baru keluar pada saat ini. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan perkembangan teknologi seperti ini, sebenarnya mobil listrik ini juga termasuk ketinggalan. Karena apa? Karena semuanya adalah sudah terkoneksi dengan dengan teknologi yang begitu tinggi, yang high, yang bisa di-remote begitu saja. Tapi bagaimanapun juga ini adalah salah satu inovasi, salah satu kreativitas daripada anak bangsa, harus kita hargai, kita akui. Sudah barang tentu hal tersebut adalah pasti ada nilai plusnya. Mungkin adalah mobil itu ramah lingkungan, bisa memanfaatkan sumber daya alam melalui listrik dan lain-lain. Tapi itu juga merupakan suatu inovasi atau kreativitas daripada anak bangsa kita, harus kita angkat, Mas Ben. Oke. Jadi kita memang harus mendukung ya, Guson ya. Mungkin dengan adanya mobil listrik ataupun motor listrik ini memang teknologi yang ramah lingkungan ya. Tidak menimbulkan asap dan lain sebagainya. Ini memang bisa diterapkan ya, mungkin kemudian hari ya. Baik, ini luar biasa sekali. Dan ini juga sudah ada yang bergabung di line WhatsApp kita di 081556451817. Ada Rani di Nambangan. Ini mau tanya, Guson, perlukah pendidikan digital ini diterapkan di sekolah? Karena di era pandemi COVID-19 ini anak-anak sekolah ini memang langsung istilahnya menggunakan teknologi tersebut. Ini mungkin kalau tidak diarahkan ini bisa mungkin digunakan secara negatif ini, Guson. Monggo silakan, Guson. Iya, terima kasih Mas Ben. Bahwa dengan perkembangan pada saat ini yang begitu cepat,
maka kita harus juga mengikuti dengan perkembangan yang cepat itu. Maka kemarin saya melihat kurikulum daripada Mas Nadine, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ini adalah kelihatannya kurikulumnya baru. Saya yakin di dalamnya adalah kompetensi-kompetensi teknologi itu pasti ada di dalam kurikulum tersebut. Kesimpulannya, untuk berliberalisasi, apalagi anak-anak yang masih muda, ini adalah perlu diakses, perlu masukkan di dalam kurikulum mengenai perkembangan teknologi. Untuk mahasiswa maupun siswa yang katakanlah vokasi, yang SMK, ya kalau perguruan tinggi vokasi, itu pasti sudah ada nilai-nilai lebih yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang harus dimiliki kompetensinya setiap murid dan mahasiswa. Begitu Mas Ben. Oke, jadi memang penting ya Guson ya. Iya, sangat penting. Harus diarahkan gitu ya, dan adanya kurikulum yang sudah dibuat oleh Mas Menteri tentunya ini akan semakin mengarahkan ya. Baik itu siswa-siswi maupun para mahasiswa ya yang ada di seluruh Indonesia. Ini luar biasa sekali. Baik, ada lagi yang bertanya. Ini dari Bobby di Manis Rejo. Penguasaan teknologi ini perlu didukung dengan adanya pelatihan ataupun sosialisasi penggunaan alat digital atau marketing dan lain sebagainya. Nah, kami sebagai warga masyarakat biasanya kalau misalnya ingin mendapatkan info tentang pelatihan tersebut bagaimana nih Guson? Silahkan. Oke, Mas Ben, kebetulan yang bertanya tadi adalah masyarakat Manis Rejo. Terus saya sendiri kebetulan KIM Pangeran Timur Manis Rejo. Di dalam program KIM ini adalah kerjasama dengan secara horizontal dengan pemerintah kelurahan, secara vertikal nanti bekerja sama dengan forum KIM di tingkat kota. Harapannya adalah ada masukan seperti ini nanti di dalam program kerja, program anggaran adalah nanti sangat efektif untuk disampaikan baik di tingkat kelurahan, kan kelurahan sendiri juga kerjasama dengan Depnaker. Jadi tidak hanya bagaimana cara membuat produk, tapi bagaimana caranya juga untuk mendistribusikan produk, marketing produk melalui digital. Harapannya adalah seperti itu. Maka ini merupakan suatu masukan yang sangat bagus bagi KIM Pangeran Timur Manis Rejo. Nanti kalau memang ada usulan seperti itu, kami akan selalu koordinasi pada waktu rapat pembangunan di tingkat kelurahan maupun program kerjanya di forum KIM tingkat kota, nanti kita akses ke sana. Kalau memang itu adalah sangat diperlukan masyarakat, kita harus merespon secara positif. Oke, luar biasa ya. Jadi ini masyarakat Manis Rejo ketemu dengan KIM Kelurahan Manis Rejo. Ini sangat berkolerasi gitu ya, sangat bisa nyambung gitu ya. Nah, mungkin nanti dengan adanya saran ataupun aspirasi secara langsung ini bisa nanti diserap ya melalui mungkin programnya dari KIM Kelurahan Manis Rejo ataupun dari kelurahan ataupun mungkin dari forum KIM Kota Madiun ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini ada lagi nih Pak ataupun Guson ya. Ini ada dari Dani di Klegen. Mau bertanya, penggunaan teknologi digital seringkali disalahgunakan, utamanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalkan kita promosi produk, kadang ada yang mengambil gambar produk itu kemudian dipost lagi. Lah, menurut Guson ini bagaimana nih seperti ini? Apakah ini istilahnya ini akan berdampak negatif atau bagaimana nih Guson? Iya. Oke, Mas. Jadi setiap ada perubahan, setiap ada perkembangan, bahkan setiap pengambilan keputusan pasti ada suatu resikonya.
Maka untuk mengantisipasi risiko yang terjadi, ya, maka dari teman-teman KIM sendiri, bagaimana kira-kira dalam penggunaan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini adalah bisa betul-betul selektif, ya, bisa betul-betul selektif supaya tidak dibegal oleh orang lain untuk penggunaan hal-hal yang tidak diinginkan. Harapannya seperti itu. Maka setiap pagi ini di grupnya KIM untuk menginformasikan apakah ini berita ini hoax atau tidak. Maka untuk merespon apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, itu betul-betul harus ada suatu bimbingan, harus ada suatu pendampingan pada waktu pelatihan sehingga mereka tidak menyalahgunakan teknologi yang ada. Karena di dalam undang-undang teknologi, kalau orang menyalahgunakan teknologi, ya, untuk hal-hal yang negatif, pasti akan dijerat dengan suatu sanksi atau hukum. Maka di dalam penggunaan teknologi itu juga harus bersifat prudensial atau berhati-hati sehingga nanti orang yang sudah mengambil keputusan mengekspos sesuatu ini harus dipertanggungjawabkan. Gitu Mas Ben. Oke, jadi istilahnya memang kita perlu berhati-hati ya, dalam pemanfaatan teknologi dan tentunya seperti yang diarahkan oleh Guson tadi, kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan ya, mungkin tekniknya supaya produk kita tidak dibegal seperti yang disampaikan oleh Guson tadi oleh orang lain, tentunya bisa merugikan diri kita ya. Ini tentunya ada mungkin tips dan triknya mungkin nanti kalau ketika ada pelatihan tersebut. Baik, luar biasa sekali materi kita di pagi hari ini tentunya. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Guson ataupun Bapak Sumarsana dari KIM Kelurahan Manisrejo ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Guson sudah hadir di kelas sahabat edisi hari ini. Dan tentunya sukses terus untuk KIM Kelurahan Manisrejo di sana. Amin. Salam untuk teman-teman di sana tentunya. Dan terima kasih sekali lagi. Baik sahabat Suara Madiun, sekian dulu kebersamaan kita di program acara kelas sahabat edisi hari ini. Dan tentunya semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya Ben Chandra bersama dengan seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, selalu lindungi diri kita dari COVID-19. Dan kita akan ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Madiun mengucapkan selamat kepada Sekretariat Daerah Kota Madiun atas diperolehnya 2 sertifikat ISO sekaligus, yaitu sertifikasi SNI ISO 9001-2015, standar internasional yang mengatur mengenai persyaratan penerapan sistem manajemen mutu yang dapat diterapkan oleh organisasi apapun, baik yang menghasilkan produk maupun jasa. SNI ISO 37001-2016, standar internasional yang mengatur mengenai penerapan sistem yang dirancang untuk menciptakan budaya anti penyuapan dan membantu dalam penerapan untuk mencegah, mendeteksi, menangani dan mengurangi tindakan penyuapan sejak awal. Saya berharap penerapan sistem yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat menjadi contoh bagi perangkat daerah lain di Kota Madiun, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga seluruh perangkat daerah bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien serta bebas dari suap. Bersama kita bisa wujudkan pemerintahan yang baik dan bersih,
bebas dari korupsi. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.